kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesehatan juga kesempatan waktu untuk belajar berkumpul di rumah ISIK ini. Sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga salam dan sholawat kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan, maupun untuk sahabat-sahabat kita di sekitar kita. Pada hari ini yaitu materinya adalah membatik tulis, pengenalan batik sebagai warisan leluhur bangsa. Kenapa saya memakai judul itu? Karena memang batik tulis ini merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah disahkan oleh UNESCO, di mana pada waktu itu antara Indonesia sama Malaysia berebut untuk memiliki hak yaitu hak batik ini sebagai budaya dan warisan bangsa. Tapi sama UNESCO ternyata dimenangkan oleh Indonesia dengan beberapa pertimbangan, karena akar rumput batik itu ada di Indonesia dan kota batik bukan di Pekalongan tetapi di Yogyakarta. Ini perkenalkan dulu, nama saya adalah Siti Fatimah. Ini itu saya tinggal di Kedinding Tengah 1 nomor 19I. Nomor Samira. Ya, apa itu batik? Yaitu batik adalah corak atau goresan pada kain yang cara pembuatannya adalah harus ada perintah malam panas. Kalau bukan ada perintah malam panas atau kain yang motifnya batik, itu adalah kain tekstil dengan motif atau corak batik, bukan disebut kain batik. Kalau kain batik harus ada malam panasnya sebagai perintah warnanya, itu adalah malam batik. Terbentuk dari sebuah titik dan garis yang dihubungkan membuat suatu motif tertentu, itu berasal dari kata ambatik. Batik itu dari titik itu. Iya. Kemudian dari titik ditarik garis, kemudian dari merpun lengkung itu kan juga garis. Jadi dihubung-hubungkan membentuk suatu motif dinamakan batik. Nah, ini alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membatik ya. Jadi alatnya dulu kompor dengan gas, sekarang sudah menjadi kompor listrik seperti contoh di atas itu. Kemudian canting, ini saya masih menggunakan contoh canting yang manual, tapi pada hari ini kita memakai canting listrik, itu lebih modern lagi. Jadi cantingnya nanti hari ini pakai canting listrik. Kemudian ada kuas itu untuk mencolet warna. Kemudian ada kompor itu untuk apa fungsinya? Nanti untuk pelorotan kompor. Ada gawangan seperti yang saya pakai ini. Terus ada kirus kayu, ada ember, malam, kain, water glass, remasol. Ini yang saya contohkan ini nanti kita pakai pewarna sintetis. Gitu ya. Jadi ada kirus kayu, itu alat-alatnya, bahan-bahannya ini, bahan-bahannya ada. Sekarang proses membatik. Dari mana kan suatu kegiatan kan ada proses membatik, yaitu antara pertama yaitu menyungging. Menyungging itu adalah tahapan yaitu menggambarkan motif. Sekarang sudah dipermudah dengan Bunda Berita, difotokopikan motifnya. Tapi kalau kita misalkan manual, kita harus membuat sketsa. Ya, kalau kita punya misalkan bisa desain dengan komputer, bisa diprint seperti ini ya. Tapi kalau manual, kita membuat sketsa dulu kecil-kecil seperti ini.
sketsa kecil-kecil seperti ini, kemudian kita rangkai dari pensil ditebali dengan spidol, kemudian dirangkai. Kita pakai seperti ini, dirangkai, kemudian dibentuk motifnya seperti ini. Ada namanya kertas roti untuk membuat motif. Jadi kalau ini kan saya memakainya dengan manual. Dari tadi kertas kecil-kecil, kemudian saya rangkai-rangkai. Kalau Bunda Prita kan sudah lebih canggih, memakai dengan komputer, kemudian didesain secara utuh, kemudian di print besar. Ini kalau sudah punya, tapi kalau nggak punya bagaimana ya? Ini caranya pakai kertas, kita bisa browsing, bisa dengan karya sendiri. Mau motifnya bagaimana di kertas dulu ya, kecil-kecil. Dari kertas kecil itu dilukis apa langsung? Ya ditempel ini nanti ya. Dari kertas kecil-kecil ini ya. Hasil dari print-printan apa ibu melukis sendiri? Ini dari melukis, saya fotokopi. Dari ngelukis, kemudian saya tebeli dengan spidol. Kemudian dari ngelukis yang pensil tadi itu dihapus, yang sudah yang enggak sesuai dihapus. Kemudian yang jadi nyata dari ditebel dengan spidol kita fotokopi. Kemudian fotokopi nggak usah satu Bu, bisa fotokopi 6, nanti dijajar-jajar gini. Nanti dalam jajaran ini sebelum dimasukkan ke kertas ini mungkin ada yang kurang berkenan, kok nggak bagus, itu nanti bisa dibetulkan lagi. Ya. Kalau sudah jadi gini, ini sudah jadi matang, baru dipindahkan ke kain. Ya. Jadi dari jiplak, mari proses menyungkit jiplak, satu proses menjiplak, jadi memindahkan pola ke kain. Dari nanti ibu-ibu menjiplak, ini kan sudah dijiplakkan sama Bunda, kemudian dijiplak ke kain nanti ya, dijiplak ke kain, nanti gambarnya di bawah, kainnya di atas, nggak pakai karbon, kainnya di atas. Jadi nanti itu kan timbul, maksudnya ke atas warnanya kita tebeli dengan pensil, ya, gitu. Nanti setelah jadi semuanya, kita itu namanya tahap ngeluwung Bu. Kita menjiplak ngeluwung. Ngeluwung itu adalah meminggiri yang sudah ditulis tadi dengan malam panas, pakai canting. Saya tanya ya, Yes. biar tambah paham. Iya. Dari jenengan yang print fotokopi yang banyak itu, terus kemudian kan dipindahin itu ya. Itu mindahinnya itu apa sama kertas karbon, apa namanya yang hitam itu? Apakah itu kertasnya transparan atau gimana? Iya, ini kertasnya kan transparan. Ini kertasnya kan ditebeli pakai spidol. Jadi ini di atasnya, kertasnya itu ditaruh di atasnya. Iya, betul. Betul gitu ya. Ya. Sudah mengeluwung, saya lanjutkan ya Bu. Sudah mengeluwung itu menyanting. Jadi nanti nyanting seperti ini ya Bu. Canting seperti ini. Dicanting penuh sesuai gambar yang ditulis di kain. Kemudian sudah selesai kita ngelir atau mewarnai. Setelah mewarnai ada yang namanya isen. Jadi dalam ini Bu namanya isen. Kalau yang pinggiran ini namanya kelowong. Yang dalam itu isen namanya ya. Isen, ya. Kemudian setelah isen nyolet itu artinya ini dicolet dengan warna. Nanti ada gambar berikutnya ya. Setelah nyolet, kemudian ada mopok atau menutup bagian seperti ini Bu. Mopok sama nembok itu hampir sama, menutup sebagian. Jadi yang ditutup ini nanti nggak kena warna, menutup sebagian. Kemudian nembok, mopok sama nembok itu adalah hampir sama, yaitu menutup sebagian motif dengan malam. Itu mopok atau nembok. Kalau ngerentesi itu memberikan titik-titik pada kelowongan. Misalkan ini kan sudah dikelowong ya, maaf ya Bu ya berdiri ya. Ini kan sudah dikelowong ya Bu ya.
Terus ada dikretasi gini kecil-kecil ini kayak di karaoke itu. Jadi ada kayak pecah-pecah tuh. Kemudian sudah kretasi, kemudian kan itu menutup pada bagian tertentu dengan malam, terus ngelorot. Terakhirnya ngelorot. Terakhirnya ngelorot itu menghilangkan malam pada kain. Nah, ini macam-macam motif batik ya. Jadi motif batik itu dapat diartikan sebagai kerangka gambar pada batik yang diperoleh dengan paduan antara garis dan isen tadi. Langsung seperti yang tadi saya lanjutkan tadi ya. Ini macam contoh ada motif-motif batik geometris, ada motif batik swastika, batik banji maupun batik pilin, batik meder, kawung, ceplokan atau tumpal. Seperti contohnya langsung. Ini contohnya ini itu banji, ini swastika, ini pilin, itu meder, ini apa namanya itu tumpal, yang satu kelowong. Motif batik itu bisa diambil dari 3 unsur, mesti hewan bisa, tumbuhan maupun dengan bangunan. Kita tinggal setilasi. Setilasi itu artinya, jadi misalkan gambar daun-daun itu kan seperti sudah umumnya gitu. Tapi kalau batik itu harus disetilasi. Jadi daun itu tidak harus seperti daun aslinya. Mungkin ada dibelokkan, ada dibuat ringgik-ringgik. Jadi nggak harus plek seperti daun, meskipun kayak candi atau burung kan ada sayap. Sayap enggak harus plek sayap, tapi bisa sayapnya itu dibelok seperti daun atau dijajar-jajar tapi berbentuk sayap. Itu namanya istilahnya di batik setilasi batik. Ya. Nah, ini contoh motif batik yang non geometris. Kalau yang tadi geometris itu rata ya. Kalau geometris itu kan rata seperti tadi contohnya. Kalau non geometris kita bisa buketan. Jadi kembang buket ataupun hewannya dari antara kiri dan kanan itu enggak sama itu yang non geometris. Nah, sekarang ini cara membuat desain sudah tadi saya serangkan cara membuat desain langsung. Nah, ini contoh isen-isen. Isen-isen itu bisa garis, bisa geringsing, bisa titik, bisa beras uta. Kalau beras uta itu yang titik kayak beras, pokoknya beras uta, yang garis kecil-kecil putus-putus, beras uta. Setiap isen itu nanti mempunyai makna sendiri-sendiri. Jadi kayak seperti beras uta itu maknanya kemakmuran. Jadi kalau batik ada latarnya, ya, jadi itu namanya latar. Jadi kalau ini kan belum ada latarnya ya. Iya. Jadi ini misalnya diberi lataran titik-titik atau beras uta, itu ada namanya tanahan atau lataran batik. Ya bisa. Nah, ini contoh memegang canting. Jadi canting itu dipegang antara telunjuk dan jari tengah. Canting itu di sini ya, terus dipegang gini. Yang ini supaya untuk menekan kain supaya tidak goyang nanti. Ya, mencontoh memegang canting itu. Jadi kayak pegang pensil tapi jadi ujungnya canting di antara telunjuk dan jari tengah dikempit gini ya. Itu dipegang ini, terus ini untuk nahannya. Ini jenis-jenis canting. Tadi nanti sudah disiapkan sama Bunda Brita. Ada yang reng-rengan, ada canting untuk isen, ada canting untuk cecek, ada canting untuk kelowong, ada canting untuk temboi, dan ada canting ini ya, ada canting yang cocoknya 3. Ini enggak ada gambarnya, ada yang cantik cocoknya 2, sampai ada yang cantik cocoknya 7. Jadi itu semua untuk isen dan cecek. Ini contoh-contohnya yaitu contohnya yang dimaksud cocok 3, 2, 1, 5 itu seperti itu. Jadi kita kalau pakai isen jadi cepat. Jadi gitu ya. Nah, ini nanti cara mencolet. Ini cara teknik mencolet. Ini cara mencolet di tempat saya itu di Triamira. Itu saya mencoletnya kita pakai gawangan. Tapi kalau di sini nanti tidak ada gawangan untuk kain
kita pakai alas koran Bunda nanti. Jadi koran ditumpuk 3 selebar kain itu, yang mau diwarna kainnya dibeber di situ, di atasnya koran. Fungsinya untuk apa? Warna itu kan kita colekkan cair supaya tidak melebar ke sebelahnya, jadi tembus ke koran, meresap ke koran. Kalau ini saya pakai gawangan tadi kan mendeleng ke bawah, jadi meresapnya langsung ke kain. Ini pakai pewarnanya Remasol. Remasol itu salah satu warna sintetis dari batik, pakai Remasol ya. Nah, Remasol bentuknya bubuk dan untuk penguncinya adalah water glass. Remasolnya itu ukurannya untuk Remasol sudah ada di situ, sudah ada nanti. Nah, ini cara proses pertama kita mencanting ya, mencanting atau ngelumung, kemudian diceluk seperti contoh yang di saya bawah ini. Ini adalah celupan pertama sebelum diwarna untuk kedua. Jadi setelah saya canting, kemudian ini dicelup warna pertama, teknik celup ini, bukan teknik colek. Setelah dicelup, yang nanti yang saya mau nggak kena warna kedua, ini saya tutup malam, yaitu namanya nanti nemboi, seperti ini nemboi, proses nemboi. Ini saya temboi, tapi sebelum saya celup, ya. Ini jadi ini nanti saya temboi sama tutup malam semua, gitu ya, penuh. Setelah itu saya celup warna kedua. Jadi warnanya ini tetap bertahan, warnanya ini meskipun dicelup warna kedua, karena saya tutup tembok dengan malam tadi, karena malam fungsinya kan untuk menahan warna. Tuh, terus kemudian sama seperti tadi, ini kalau teknik colek. Setelah semua selesai colek tadi ya, kita fiksasi, kemudian cara melorotnya yaitu dengan air panas, digodok sama air panas supaya Pak lilinnya turun semua. Ya, lelenya turun semua. Setelah digodok dengan air panas lilin semua. Airnya ini pada waktu godok dicampur dengan water glass. Kalau zaman dulu mbak-mbak kita itu pakai kanji dicairkan, dari dikasih air hangat itu supaya kemudian dicampur ke, kayak kita kalau mau setrika zaman dulu kan di kanji ya kayak gitu, terus dicampurkan ke bak yang air panas tadi, kemudian ini dicelup, atau kainnya ini diulet-ulet ke kanji dulu, kemudian dimasukkan ke ember, bukan ember, panci yang godokan panas tadi, itu supaya kenapa malamnya itu tidak lengket lagi ke kainnya. Dan ember pancinya jangan terlalu kecil, kalau terlalu kecil berdesaan, malam yang larut tadi mbak nempel lagi ke kain. Jadi harus airnya sama tempatnya itu harus agak besar lah, ya luas gitu, ya. Saya pakai diameter yang 60-an kalau tidak salah, 60 cm pancinya itu. Iya, panci berik bisa, tapi yang agak besar gitu ya. Satu kain satu Bu, kalau ngelorot jangan 2 kain atau 3 kain jangan, nanti nggak bisa. Di satu kain, kemudian setelah tadi kan dilorot ya, dilorot berarti ini panci, ini ember air, jadi dilorot tadi itu langsung dimasukkan ke air untuk mencuci. Air dingin, air biasa. Malam-malam yang masih melekat nanti kan jatuh ke ember yang pertama, kemudian dibilas lagi ke ember kedua, ketiga, sampai semuanya bersih, bisa 4 kali sampai 7 kali. Makanya kenapa batu tulis yang handmade harganya mahal. Nanti ibu kalau sudah praktek tahu sendiri, ini memang betul. Nah, hal itu ternyata prosesnya begitu. Dan beda dengan batik yang pabrik, yang print ya. Kalau print kan nggak pakai mencuci, kita sudah di komputer ngeprint, sudah bikin motif, kainnya itu seperti kertas,
dimasukkan ke mesin, kemudian keluar kain sudah motif batik kain. Jadi kalau kita beli, kenapa kalau dicuci mesti ada luntur? Karena kan nggak ada proses pencucian. Tapi kalau kita bikin sendiri handmade, setelah digodok tadi langsung dicuci. Jadi nggak ada yang mengkeret apa menyusut dan tidak ada insya Allah luntur enggak kalau batik handmade itu. Jadi ini nanti sekilas demikian, sekilas untuk teori membatik. Mungkin nanti sambil kita praktek, nanti mungkin ada yang ditanyakan ya Bu ya, karena menyingkat waktu. Batik itu kan prosesnya lama. Ini ya setelah ini dibentuk kelompok. Kelompok berapa Bunda? Pinnya belum. Nilai koran saya. Orang dewi. Sama